Ya partisipannya baru 26. Masya Allah. Kelas 9. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih satu orang tok yang menjawab. Coba jawab semua enggak apa-apa, biar rame gitu ya. Saya ulangi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai kita berdoa dulu. Silakan dipimpin. Siapkan terus pimpin doa. Mas Fadli dong, Mas Fadli. Silakan Mas Fadli. Ditutup, duduk. Siap. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli Amin. raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, terima kasih Mas Fadli. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan awalan membacaan Al-Fatihah dan doa tadi, pembelajaran kita hari ini nanti dapat bermanfaat, dapat menjadikan wasilah turunnya rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Baik, anak-anak semuanya untuk kelas 9, alhamdulillah jatah saya ini di kelas 9 2 jam. Kemarin dari kelompok 2 juga pembelajarannya saya. Ini hari ini kelompok 1 saya lagi, ya enggak apa-apa. Tinggal 2 minggu daripada ngerubah jadwal, ya wis enggak apa-apa. Cuma ini nanti tidak akan saya isi dengan pelajaran karena mungkin pelajarannya sudah selesai. Pak Isam hanya mengingatkan untuk anak kelas 9 nanti Mas Fadli ya. Mas Fadli untuk ujian sekolahnya tanggal berapa Mas Fadli? Ayo, kesuwen. 19 apa Mei? 19 April. Oh, bukannya Mei ya Mas ya? Bukan Pak. Apa iya? Kayak 19 Mei deh.
Ini kameranya mati semua nih anak kelas 9. Coba dinyalakan ya. Ya nanti untuk ujiannya 19 April nggih, bukan 19 Mei. Kemarin kelompok 2 ada yang jawab 19 Mei. Wah, 19 Mei sebar bakto, Mas. Ora ujian sekolah tapi halal bihalal ya. Ya, jadi ujiannya nanti 19 April dan baik. Prosesnya nanti mau daring apa luring kita belum tahu, nanti menunggu informasi saja. Terus yang lain, ini kan ada Mbak siapa nih? Yang mempunyai target-target tersendiri untuk ujian, ya nanti ujian terakhirnya yaitu US itu loh. US itu ujian terakhir. Jadi dipersiapkan dengan baik. Ya, persiapkan dengan baik apalagi yang pengen masuk SMA negeri lewat jalur prestasi itu penting banget. Penting banget untuk ujian US besok. Ini Naya kok masuk ya Naya ya? Nay, Ya, kok kamu masuk? di rumah. Kok bisa? Gak ada yang nganter kok. Harusnya kan kamu masuk. Iya. Saya tadi itu kaget loh. Ini absen 15 loh. Iya, harusnya kan masuk. Gak ada yang nganter, Mbak. Mbak Naya, gak ada yang nganter kah? Iya. Gak ada transportasi umum kah? Bukannya nggak boleh ya? Yo, pakai Gojek boleh kok. Ya boleh malah nih. Ya gak boleh itu kayak bis deh, kayak malah. Tapi ya enggak apa-apa lah. Besok lagi anu masuk ya, Mbak ya. Nanti takut dicariin nanti. Oke, ya hari ini ya kan hari ini. Kalau nggak salah ini kan tanggal berapa ini? Tanggal 8 ya. Ini Mas Husen ada Mas Husen? Husen Ubed ada Husen Ubed. Husen Ubed kelas 9D ada? Nggak ada. Anak kelas 9 ini ada yang mau melanjutkan ke pesantren gitu ada kah? Ada? Ada yang mau melanjutkan ke pesantren gitu? Ke pondok. Mas Fadli mau kemana Mas Fadli? SMA Negeri 4 ya Mas ya? Iya, Pak. Iya. Nggak mau masuk pondok aja Mas? Enggak. Biar kamu tambah cerdas gitu. Tambah soleh. Ya. Ini nanti untuk PTM kan tinggal 2 minggu ya kayaknya untuk pertemuannya. Karena nanti kelas tanggal 19 kalau nggak PTM ya sudah berarti kalian sudah selesai di situ. Nah nanti apa namanya ketika nanti sudah lulus, bukan lulus sih, sekitar sudah ujian itu sebelum kelulusan itu biasanya banyak anak yang terlena. Terlena itu dalam arti sebelum lulus saya nggak ada masalah gitu loh ya. Saya harapkan nanti di kelas 9 tahun ini tidak ada yang seperti itu. Jadi biar lulus SMP-nya nanti lulusnya tuh husnul khotimah gitu ya. Ya toh. Lulusnya dengan predikat yang baik, kesan yang baik dan sebagainya. Nanti tidak tidak apa, tidak terus foya-foya dan sebagainya nggak perlu. Tidak terus baru ujian terus lungo nanti nggak perlu. Ya, tidak perlu. Jadi tetap tetap harus apa namanya menjaga nama baik sekolah. Ya toh, harus seperti itu. Ayonya kameranya dinyalakan dong, biar Pak Islam bisa melihat wajah kalian gitu loh.
Kamera nggak dinyalakan. Orangnya pergi kemana? Ya, Mas Angga, dinyalakan konsisten aja ya, Mas. Udah dimatikan, nyalakan, matikan, nyalakan. PHP, ya enggak? Nah, itu enggak. Dinyalakan terus saja ya, jangan PHP. Ini anak kelas 9 ada yang mau ditanyakan ke kita? Mungkin ada pertanyaan atau sharing apa gitu? Tidak ada. Mbak Nabil Laila. Selamat pagi Mbak Nabil. Sehat Mbak? Mbak Nabil Laila sehat? Malah ngilang. Sehat, Pak. Oh sehat. Udah sarapan belum? Sehat, Pak. Udah sarapan? Belum. Belum. Sake. Kurus loh Mbak nanti Mbak. Sarapan ya anak-anak kalau mau ikut pembelajaran seperti ini harus sarapan. Karena sarapan itu apa ya? Baik kok untuk tubuh. Ya, sarapan itu baik. Jadi dipenuhi hak-haknya. Tetap sarapan. Raketang sidik, sarapan itu kan nggak harus banyak ya. Sarapan makan roti tok ya apa-apa, yang penting diisi perutnya. Ya, diisi perutnya supaya supaya tidak ada masalah. Ini kalau saya itu punya tetangga itu waktu mudanya itu jarang sekali sarapan, Mas. Jadi waktu mudanya itu jarang sekali sarapan. Terus dia tubuhnya forsir untuk bekerja keras. Bekerja keras dalam arti di proyek dan sebagainya. Akhirnya ya di masa tuanya ada masalah gitu loh. Sebab kebiasaan itu tadi menjadi masalah. Nah, ini kalau berbalik dulu ke sejarah itu orang Belanda ya kan, orang Belanda itu kan Jojo ini kayak gitu ya kan. Ojo sarapan, padahal sarapan itu kan penting. Mas Angga sudah mandi, Mas? Sudah, Pak. Sudah. Berapa kali sehari? 2 kali, Pak. Oh, 2 kali. Enggak 5 kali, Mas? Buatan, Pak. Oh, ada. Mas Bintar, sudah mandi, Mas? Sudah, Pak. Bintar Yogi, sudah mandi, Mas? Sudah, Pak. Oh, kamu itu di mana, Mas? Kamu gelap-gelap gitu di mana, Mas? Kamar. Biasanya kamar mandi ya, Mas? Tenang nih, udah mandi tenan. Seragaman ra coba. Mas Bintar seragaman? Iya, Pak. Ini. Yang atas? Iya. Bawahnya? Celana biasa. Bawahnya iya apa enggak? Oh iya. Enggak. Oh, celana biasa. Berarti orang. Oh, ya, ya boleh. Mas Fadli bawahnya seragam enggak, Mas? Bawahnya pakai sarung. Oh, bawahnya pakai sarung. Pakai celana dalam enggak, Mas? Ya pakai, Pak. Masa enggak? Ya menawa enggak, hati-hati masalah ada tikus mlebu ya, Mas. Cowokot nih kok.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah. Kita lanjutkan materi yang kemarin. Kemarin sudah bahas mengenai pengolahan ya. Saya share screen-nya dulu. Nah, sudah muncul ya. Saya bahas sebentar, kemarin kita sudah membahas mengenai teknik pengolahan. Ada moist heat. Moist heat itu pengolahan panas basah ya, boiling, poaching, braising, stewing, steaming, simmering, dan mengetim. Kemudian ada dry heat. Dry heat itu pengolahan panas kering, dia nggak memerlukan air, tapi pakainya api ya, atau minyak. Ada deep frying, mengolah dengan minyak banyak. Shallow frying, ini mengolah dengan minyak sedikit. Sauteing, ini menumis. Baking, ini memanggang. Dan grilling, itu membakar. Kemarin kalau saya minta catat, ternyata nggak mencatat ya. Setelah PTM ketahuan semuanya, saya tanya satu-satu, ada bingung semua ya. Nah, deep frying, saya ulangi lagi, mengolah dengan minyak banyak. Shallow frying, mengolah dengan minyak sedikit. Sauteing, ini menumis, di mana bahan makanannya dipotong kecil-kecil atau tipis-tipis. Baking, ini memanggang, jadi dia tidak kena api langsung atau minyak, tapi cuma pakai panasnya. Grilling, ini membakar. Sebentar. Selain moist heat dan dry heat, itu ada teknik pengolahan lain yang tidak memerlukan air ataupun minyak. Nah, teknik pengolahan lainnya
Ini contohnya apa? Jadi dia bisa dengan cara menghaluskan atau dihaluskan ya. Bisa pakai blender, bisa pakai parutan, ya. Bisa ditumbuk, diulek ya kalau bahasa Jawanya. Atau bisa digiling pakai gilingan seperti ini, ya. Bisa mencampur bahan makanan, ya, salad ya. Jadi bahan makanannya dipotong, kemudian dicampur, bisa pakai mayones, bisa pakai saus dan lainnya. Kemudian dengan cara menyaring atau memperas ya seperti ini jeruk ya atau santan. Ini dengan cara diperas atau disaring. Atau bisa juga dengan tidak dimasak atau raw food ya. Jadi jenis makanan yang tidak dimasak. Contohnya apa? Contohnya kalau kalian pernah makan sushi atau sashimi itu tidak dimasak ya. Jadi kita makan ikan segar biasanya di atas nasi pulen ya, kayak ketan kalau nasinya orang Jepang itu ya. Nah itu raw food atau tidak masak. Ini teknik pengolahan lain ya. Perlu dicatat nggak? Catat sebentar aja, 1 menit. Contoh menghaluskan, kalau bikin sambal pecel, ya, atau menggiling daging, bikin kornet, bikin perkedel ayam, ya. Kornet daging itu dihaluskan, dicampur itu ada salad buah, salad sayur, ya. Sudah? Nah, selanjutnya ini teknik pengolahan sudah ya, ada 3, moist heat, dry heat, dan teknik lainnya. Belum, Bu, belum. Oh, belum? Ya, oke. Teknik lainnya ya.
Sudah atau belum? Sudah, Bu, sudah. Sudah? Oke. Nah, selanjutnya saya lanjutkan. Kalau yang kita bahas ini adalah pengolahan bahan makan hasil samping perikanan maupun peternakan. Nah, ketika kita memakan ikan, yang dimakan biasanya ikan itu yang dimakan adalah bagian dagingnya ya. Kemudian sapi, ayam itu juga bagian dagingnya. Nah, bagian dari tunggu sebentar ya, sebentar. Kalian bisa tulis dulu. Maaf. Sebentar. Tulis sebentar ya. Saya ke kelas 7. Kelas 7 agak nge-lag sebentar. Kalian tulis sebentar ya. Oke.
lanjut saya jelaskan ya. Maaf tadi ke kelas sebentar. Jadi biasanya ya kalau ikan yang kita makan bagian dagingnya, kemudian sapi, ayam itu juga biasanya bagian dagingnya. Nah, kemudian bagian-bagian yang tidak dikonsumsi atau sisa hasil konsumsi itu namanya adalah hasil samping. Hasil samping memang kalau biasanya di luar negeri atau di negara-negara maju itu ini hasil samping ini tidak dimakan ya, mereka cuma ambil bagian dagingnya. Kalau kita ekspor ikan, itu pun yang diekspor cuma daging ikan. Cumi, ayam itu juga dagingnya. Ceker, kepala, dan lain-lain ini tidak dikonsumsi. Nah, hasil samping dari bahan pangan perikanan maupun peternakan, kita bisa olah sebetulnya untuk menjadi makanan siap konsumsi. Mau seperti dibikin keripik, ya, digoreng, dibikin sop, dibikin bakso, dan lain-lain sebagainya. Nah, kita bahas satu persatu. Sisa atau hasil samping perikanan atau peternakan itu apa saja? Di sini saya contohkan ada 4 ya. Meskipun sebetulnya banyak. Nanti kalian bisa cari yang lain. Di sini kita bahas 4 saja. Yang pertama itu adalah kepala ikan. Nah, kepala ikan ini bagian dari ikan ya. Yang namanya kepala, di situ ada mata, insang, mulut, dan lain-lain. Bagian kepala ikan biasanya diolah menjadi apa? Kalau kalian tahu, kalau di masakan Padang itu ada gulai kepala ikan kakap ya. Atau ada juga restoran yang khusus untuk gulai kepala ikan. Nah, kalau di Semarang itu namanya ada ini, mangut ya, mangut kepala ikan manyung. Nah, mangut kepala ikan manyung ini rasanya pedas ya, sangat pedas. Biasanya beratnya ini bisa sampai setengah kilo atau 1 kilo, bahkan 1,5 kilo. Ini mangut kepala manyung. Harganya sih 75, kalau dulu sih 150-an ya per kilonya. 150.000 per kilonya. Justru biasanya kepala ikan ini malah lebih mahal ya. Nah, kemudian kandungannya apa? Apakah masih bisa dikonsumsi? Apakah mereka mempunyai kandungan gizi? Ya, jadi sama seperti daging ikan ya, bagian kepala yang masih ada dagingnya ini, ya, ini memiliki nutrisi yang sama dan gizi yang sama seperti daging ikan yang lainnya. Ya. Nah, selanjutnya, selain kepala ikan, ada kulit. Nah, kulit ini bisa kulit ayam, bisa ini kulit sapi ya. Ini kulit itu adalah bagian luar dari daging. Kulit ini merupakan organ tunggal tubuh paling berat ya. Kulit merupakan dari ternak, ini nilai ekonominya paling tinggi. Nah, kulit ini mempunyai fungsi sebagai alat perasa, pelindung jaringan epidermis di bawahnya ya, memberi bentuk, mengatur suhu, dan menyimpan vitamin D. Makanan atau yang bisa kita konsumsi, kulit ini diolah menjadi apa? Ada kulit crispy, ya. Banyak sekarang restoran-restoran itu yang menyediakan menunya adalah kulit ya, bagi para pecinta kulit. Ada kulit crispy, kemudian ada kulit goreng, ya, dimasak macam-macam. Kemudian ada kerupuk kulit sapi, ini harganya mahal ya. Nah, setelah kulit itu ada ceker, ada yang suka, ada yang enggak doyan ya, ceker ayam. Nah, ceker ayam ini adalah kakinya ayam ya. Bagian kaki ayam ini masih ada sedikit dagingnya yang kenyal-kenyal ya. Kemudian dari ceker ayam dia masih memiliki kandungan protein, kandungan kolagen, zat kapur, kalsium, dan kartilago. Ya.
Jadi dia masih memiliki nilai gizi yang bermanfaat bagi tubuh. Nah, ceker ayam ini biasanya dimasak. Kalau kita masak dia akan mengeluarkan gelatin ya. Gelatin itu jadi agak kenyal atau lunak. Nah, olahan dari ceker ayam itu biasanya apa? Bisa dimasak menjadi sup ceker biasa ya. Kalau kalian beli mie ayam juga ada mie ayam ceker ya. Ada keripik ceker ini ya, yang di kiri atas ini keripik ceker. Kemudian ada bakso ceker ya. Kemudian ini ada ceker pedas. Kalau sekarang atau dulu itu kekinian ya, masakan ceker ayam pedas ya. Jadi dimasak cuman makan ayam pedas seperti ini atau ceker bakar ya. Nah, ini olahan dari ceker ayam. Nah, yang selanjutnya ini adalah jeroan. Jeroan ini kalau di luar negeri mereka nggak makan jeroan ya, sama sekali nggak makan. Nah, jeroan ini bagian dari organ dalam ya, organ dalam hewan ya, entah itu jantung, kemudian hati, usus, ya, paru dan lain sebagainya. Jeroan ini terkenal dengan kolesterolnya yang tinggi, namun mereka juga kaya protein ya. Nah, olahan dari jeroan itu apa saja? Macam-macam. Kalau di Solo itu ada gulai ya. Jadi kalau gulai itu biasanya isinya jeroan. Bisa dimasak gongso. Kalau di Semarang itu ada gongso babat, gongso iso. Di Solo juga sekarang banyak ya gongso. Ada gongso kikil dan lain sebagainya. Ada keripik. Nah, keripik ini ada keripik paru ya. Ada juga dibikin sate. Sate kere itu isinya jeroan sapi. Namanya sate kere tapi harganya mahal ya. Bikin kere itu ya. Nah, ini macam-macam hasil olahan dari hasil samping perikanan dan peternakan. Nah, hari ini tugas kalian apa? Karena kemarin ternyata saya menemukan banyak yang nggak nyatet. Tugas kalian gampang. Saya ini nanti akan share materinya, ya. Materinya mengenai makanan hasil samping ini saya share. Silakan kalian pindahkan atau salin ke buku catatan kalian saja, ya. Nah, nanti kalau sudah kalian pindahkan ke buku catatannya, kalian foto dan dikirim lewat WA, ya. Saya ulangi. Tugas kalian hanya memindahkan materi ini yang saya jelaskan hari ini ke dalam buku catatan. Setelah itu difoto dan dikirim lewat WA ke nomor saya ya. Nanti saya minta ngirimnya setelah jam 11 saja ya. Nanti mengirimnya setelah setelah pelajaran itu jam berapa? Setengah 12 ya. Setengah 12, mengirimnya setelah jam setengah 12 ya. Ada pertanyaan? Ada yang mau ditanyakan nggak? Untuk materinya? Untuk UAS, nanti saya jelaskan minggu depan ya, untuk materi UAS-nya. Nanti kalau yang bikin saya sendiri, minggu depan saya share pembahasannya. Ada yang mau ditanyakan? Saya ulang lagi untuk nanti yang teman-teman kalian PTM, yang nanti PTM setelah ini kan mengikuti lewat YouTube, kita membahas mengenai makanan dari hasil samping, baik itu perikanan dan peternakan. Nah, tugas kalian itu cuma memindahkan materi ini ke dalam buku catatan, kemudian nanti tolong difoto dan dikirimkan lewat WA ke saya. Ngirimnya setelah jam setengah 12 atau boleh setelah ba'da zuhur ya. Itu saja untuk materi hari ini ya. Kalau tidak ada pertanyaan, kalian akhiri dengan hamdalah. Saya nggak dengar apakah sudah akhiri dulu dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.
Nanti kalian tolong beritahu teman-temannya ya, kalau mereka masih belum mengerti ya tugasnya. Ini, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Sekalian mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Nggih, wilujeng pepanggihan wonten ing Asinaon basa Jawi. Sehat sedaya nggih? Nggih, ini bahasa Jawa. Tinggal satu kali pertemuan nggih. Setelah itu tanggal 19 ujian sekolah nggih. Nggih, dibuka LKS-nya. Kita mempelajari soal-soal saja nggih. Dibuka LKS-ipun kaca 62. 62.
Sampun? Sudah ya. Ini yang kemarin ikut pembelajaran PTM, kita sudah mempelajari dan membahas nomor 1 sampai 15. Nah, kita lanjutkan untuk yang di rumah hari ini kita melanjutkan pembahasan mulai nomor 16. Ada yang mau menjawab? Yo, tak beri tambah nilai. Ini kalian masuknya tinggal beberapa minggu tok loh, Cah. Tinggal beberapa minggu ya. Guys, sinten? Ada yang mau menjawab? Keparenga kula ingkang piniji panitia supados ngaturaken urut ranjeneng upacara pelantikan pengurus OSIS SMPN SMP Negeri Setunggal Wonosari periode 2017-2018. Tembung piniji tegese. Nah, ada yang tahu? Di dapur bukan, Bu? Di dapur. Ada jawaban yang lain? Ingkang piniji. Parang kula ingkang piniji panitia supados. Nggih. Di dapur itu ditunjuk nggih. Jawabannya A dan B benar. Sinten iki? Tadi yang menjawab siapa? Alma, Bu. Alma, 9B. Alma. Nggih. Pinter. Bener nggih, Alma. A dan B benar, di dapur dijaluk, ditunjuk niku sang. Sami nggih. Nomor 17. Nah, ada yang mau menjawab? Kula minangka pranata adicara, mbok bilih wonten galap gangsulin atur, saestu kula nyuwun pangapunten. Tembung galap gangsulin atur tegese. Nah, artinya apa itu? Ada yang bisa menjawab? Salah tidak apa-apa. Nah, nggih. B. Sinten iki Naya? Iya. Ya, benar, nggih. Ada tambahan nilai. Galap gangsulin atur nika tegese kaluputan anggone matur. Kesalahan dalam berbicara, nggih, meminta maaf. Ini biasa diucapkan untuk perangan seserah ingkang napa niki? Permintaan maaf. Pembuka, penutup. Atau isi seserah? Ada yang paham? Penutup. Permintaan maaf itu biasa. Penutup. Nggih, wasana basa penutup nggih, biasanya ada di penutup. Nomor 18. Dumateng Bapak Kepala Sekolah SMP Tunas Muda ingkang dahat kinurmatan, Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan, Bapak Ibu Guru karyawan saha para siswa ingkang tansah winantu ing suka basuki, tembung basuki tegesipun. Nah, ada yang tahu jawabannya? Selamat, Basuk. Bu. Selamat. Nggih, sinten niki? Belinda. Belinda. Alida. Oh ya. Hah? Alida, Bu. Sinten? Alida. Halo? Siap? Alida. 9B. Nggih. Iya. Nama absen 3. Ya, nggih, benar nggih. Iya, Bu. Nomor 18 menika dibasuki nika artine utawi tegese slamet, nggih. Nomor 19, siapa yang mau mencoba menjawab? Bu, panutup. Dibawas riyen nggo, sinten iki? Perangane pranata cara kang isine njaluk
pangapura mbok menawa anggone matur utawa ngomong ana kalupatan diarani D panutup. Kaluputan. Nggih, sinten iki? Fatihah Usma. Fatihah Usma, nomor 10 nggih. Nggih. Leres nggih, nomor 19 menika penutup itu nama lainnya wasana basa. Nggih, diorek-orek ten mriku ditambah wasana basa nggih. Kalih dasa? Siapa yang mau mencoba? 20. Ayo, ini kalian masuknya tinggal sebentar nggih. Yang nilainya bahasa Jawa kurang. Bukan. Sinten iki? Kula sinten? Kula siapa? Halo? Nggih? Mas? Dibaca dulu ya, dibaca. Halo? Loh, malah angslek ya. Atau yang lainnya yuk, yang mau mencoba menjawab, ada tambahan nilai loh nggih. Bu B. Nggih, sinten iki? Belinda. Alida. Belinda. Oh, Belinda. Ya dibaca ya, Mbak yo. Belinda dibaca dulu soalnya. Bel. Kanthi pinayungan Karaharjan tebi saking Rubedanir Rubedo. nir ing Sambekala. tembung sambekala tegese B alangan. Nggih, pinter. Leres nggih, Belinda. Tembung sambikala menika tegese alangan. Nggih, nomor kalih dasa jawabane bebek. Nggih, ini yang menjawab benar semua loh ini. Nggih, bagus nggih. Yuk, yang lainnya nomor 21 selikur cah. Sinten sing badhe nyobi? Ada lagi yang mau mencoba? Kaira, Amelia? Ya, Mbak. Nyoba, Mbak. Bu. Dibaca dulu, sayang. Wong iku bakal diajeni lan orane gumantung saka guneme dhewe ukara iku jumbo karo unen B. Nggih, ajining diri gumantung Ing latih. nggih. Wong iku bakal diajeni. Orang itu bakal dihargai dan tidaknya bakal diajeni lan orane gumantung saka guneme dhewe tergantung dari omongannya sendiri. Nggih. Ukara iki jumbuh karo unen-unen. Paribasan nggih. Ajining diri gumantung ing lati. Gitu. Dados orang itu dihargai itu dari cara dia berbicara, apa yang dibicarakan. Ya. Orang yang berpendidikan dan berakhlak mulia itu pasti sangat menjaga lisannya, ya. Tidak menyakiti orang lain, orang kasar. Ya. Beda ya, orang berpendidikan dan tidak itu beda dari bicaranya, gaya bicaranya. Ya. Terus jawabannya nomor selikur menika B. Nomor kalih likur. Ada yang mau mencoba? Bukan, Bu. D, Bu. D. Ya, ini ada yang putra ini, siapa yang jawab putra ini? Gulam. Gulam. Ya, Mas baca dulu Mas Gulam. Kang klebu ukara kang ajak yaiku D. Ayo Nggih. mangkat saiki. Nggih. Nomor selikur. Ayo mangkat saiki. Pangajak niku ngajak nggih, kalimat ajakan. Nggih. Kalimat perintah nggih. Hampir sama nggih.
Nggak bersama. Nggih. Pakon itu perintah. Nggih. Nomor 23. Ayo siapa yang mau mencoba lagi? Yo mumpung ini pertemuannya Bututut murah hati tak tambah biji. Yo yang aktif siapa yang mau menjawab? Mencoba. Salah tidak apa-apa. Nomor 23 siapa? Ngisor iki jenisnya maca kajaba. Apa Yang D ini? bukan, Bu. Nggih? Yang D. Nggih, sinten iki? Gulam lagi, Bu. Gulam lagi. Ya, bener nggih, Mas Gulam. Ngisor iki jenisnya maca, jenis membaca, cara membaca nggih, kecuali maca bata. Maca cepet, maca batin. Maca batin berarti batin nggih, maca endah itu membaca dengan indah. Nah, yang kecuali itu yang D niki nggih. Nomor 23 jawabannya D. Kawan likur? Ayo yang lainnya. Yang putra. Nomor sekawan likur guneman antarane wong siji lan liyane. Lan kudu nggatekake unggah-ungguh basa diarani. Kecelatan bukan, Bu? Nggih, sinten iki? Naya. Erlina. Ya? Sinten? Erlina, Bu. Kelas 9C. 9C. Oh, Erlina. Nggih. Nggih, ya, bagus. Pintar nggih. Jawabannya. Absen 12 ya, Mbak? Nggih, absen 12 ya? Ya. Iya. Nomor 24 D. Nomor selangkung. Ayo siapa yang mau mencoba? C. C batin. C batin. Ini siapa ini dua orang yang jawab ini? Gulam. Gulam kali? Yang Jihan. Putri tadi siapa? Halo? Jihan, Bu. Oh, Jihan. Nah, tumben iki. Jihan 9 D. 9D. Ya, nah gitu ya Mbak ya, aktif ya. Nih, benar jawabannya 2. Ada tambahan nilai untuk 2 anak ya yang menjawab bareng. Maca kanthi menteng lan ora ngetokke swara, kasebut maca batin nggih leres di batin nggih. Nomor 26. Ayo siapa yang mau mencoba? Gatekna ukara ing ngisor iki, kang kalebu wangsalan. Wangsalan niku unen-unen kan batangane ana ing burine nggih, dari jawabannya diserempet-serempet ke sedikit. Nah, kira-kira yang mana ini? Kupat janure tua menawi lepat nyuwun pangapura. Kalih jeneng sela wader kalih sesondaran apuranta yen wonten lepat kawula. Ada yang mau menjawab? D bukan, Bu. Nomor 3 tebas Siti Sekul. Nggih? Yang D bukan. 1 dan 4. Iya. Nggih. Naya nggih? Iya. Iya, benar. Nomor 26 itu D nggih, 1 dan 4. Itu yang termasuk wangsalan. Kupat janure tuwa. Nah, kupat itu lepat nih, jadi ada jawabannya di depan sedikit. Kupat kecemplung santen menawi lepat nyuwun pangapunten. Nggih, nomor 26 jawabannya itu nggih. 27. Ada yang ingin mencoba lagi? B. Dewi-dewi. Dewi-dewi. Sinten iki? Gulam. Iya, Bu. Iki sing putra kok gulam tok to iki? Nggih, jawabane
Sewang niku dhewe-dhewe nggih. 17 B. Ayo yang lainnya mana ini? Kok gulam terus? Iya, tambah bijine dipek gulam dhewe lho, Cah. Nggih, nomor 17 bebek. Nomor 28 ayo yang lain. Coba jangan itu saja. Enggak pengen tambah nilai toh, Cah? Wusana ning atur dhumateng pengurus OSIS periode 2017-2018 ingkang sampun kalantik. Kula ngaturaken sugeng makarya mugi tansah manggih karaharjan. Keselamatan nggih rahayu ingkang pinanggih. Widodo ingkang jinangka. Ukara widodo ingkang jinangka tegese. Nah, kira-kira apa ini? Nggih? ABCD? D. B? Hah? D? Ada Iya. jawaban lain? Nggih? Widodo ingkang jinangka. Ada jawaban lain? Coba ini Aulia Tifa ada enggak Aulia Tifa? Oh, masuk enggak ya? Ya, Bu. Nah, Mbak, tugasmu yang unggah-ungguh sudah dikumpulkan belum, Mbak? Sudah. Kapan? Kemarin. Oh, sudah diserahkan Bu Sinta? Iya. Oh, lah iya. Ini satu kelas tinggal kamu. Toh. Ayo, Mbak, coba Mbak jawaban, Mbak. Kira-kira apa 28? Salah tidak apa-apa. Dicoba dulu. Widodo ingkang jinangka. Jinangka itu yang diharapkan. Ayo apa? A, Bu. Nggih. Nomor 28. Nah, kaleksanan kang dikarepake. Terwujud apa yang diharapkan nggih bahasa Indonesia. Nomor 29. Nah, ini tadi pakon tadi sudah betul-betul jelaskan. Pakon dan pitakon beda loh, nggih. Nah, ada yang mau menjawab nomor 29? A, ya, Bu. C bukan Bu. C, Bu. Nggih. Jawabane C. C nggih. Niki pitakon. Kalau A itu pitakon ditulis di situ. Ukara pitakon. Menawi B menika ukara ukara cerita. Nek D niku napa? Ngerti yang ini aku ora mangkat. Apa nih yang D? Kalimat ukara. Ada yang tahu ngerti yang ini? Ini penyesalan nggih. Gelo, getun. Nggih, nomor 3 Ayo siapa yang mau menjawab? B amanat. Amanat. Sinten niki sing jawab niki? Halo? Bulan. Bulan meneh? Ya, Bu. Aduh. Ya, ya. Yang putri siapa ini? Yang putri sinten niki? Lulu, Bu. Lulu. Ya, Lulu. Bener nggih jawabannya D. Ya, Gulam dan Lulu dapat tambahan. Nggih, nama yang B nggih kita ini sampai jam berapa ini? 9. Oh, sudah habis ya? Ya, ya, anu aja ini yang B. Iki enak PR ora ta?
Nek rata kayak IPR ora sinau. Anu aja ya, dipelajari saja ya. Tidak ada tugas hari ini ya. Untuk persiapan ujian sekolah saja. Belajar yang banyak contoh soal-soal ya. Hari ini tidak ada tugas. Minggu depan insya Allah kalau kisi-kisinya sudah ada akan betul-betul bahas ya, di Zoom seperti ini. Oke, sampun. Terima kasih yang sudah aktif dalam pembelajaran. Semoga diberikan kesehatan semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu tadi 3 mapel. Ya, untuk hari ini berarti Zoom-nya